kita diajak kenalan sama Ren, seorang remaja penambang di planet antah berantah yang udaranya beracun. Sejak orang tuanya meninggal, satu-satunya teman setianya adalah Andy, robot android warisan ayahnya. Ren punya mimpi besar buat pindah ke planet Ivaga yang lebih layak. Tapi sayangnya, perusahaan malah nambahin jam kerjanya. Mimpi itu terasa makin jauh dari genggaman dan bikin dia makin putus asa. Di tengah keputusasaannya, Ren diajak ketemuan sama teman-temannya. Tyler, sang pemimpin, punya sebuah rencana gila. Dia nemuin pesawat kargo tua milik perusahaan yang isinya kapsul cryo. Tiket satu-satunya buat perjalanan 9 tahun ke planet impian mereka, Ivaga. Rencananya simpel tapi berisiko. Membajak pesawat itu dan kabur dari kehidupan penambang yang menyiksa selamanya. Semua setuju. Petualangan berbahaya ini akan segera dimulai. Rencana pencurian ini butuh keahlian khusus, dan disinilah peran Andy sangat dibutuhkan. Sebagai android canggih, cuma Andy yang bisa meretas sistem keamanan pesawat kargo itu. Ren awalnya ragu, takut kalau ketahuan bakal dihukum berat. Tapi Tyler berhasil meyakinkan dia kalau ini satu-satunya jalan keluar agar nasib mereka gak berakhir tragis seperti orang tua mereka yang mati karena penyakit paru-paru. Dengan tekad bulat, mereka akhirnya berangkat menggunakan pesawat Corbelan milik Tyler. Misi pencurian kapsul cryo resmi dimulai. Mereka terbang menembus atmosfer beracun planet, dan untuk pertama kalinya, mereka terpukau melihat keindahan matahari dan cincin planet dari luar angkasa. Pemandangan ini seolah jadi pertanda harapan baru, meski mereka belum tahu bahaya apa yang sebenarnya sedang menanti di depan mata. Di luar angkasa, mereka nggak menemukan pesawat kargo, tapi sebuah stasiun luar angkasa raksasa yang terbengkalai dan bergerak mendekati cincin planet. Waktu mereka cuma 36 jam sebelum stasiun itu hancur. Tanpa pikir panjang, Andy, Tyler, dan Bjorn masuk ke dalam stasiun untuk mencari kapsul cryo, sementara yang lain menunggu di pesawat. Suasana di dalam stasiun terasa sangat mencekam dan penuh misteri. Di dalam stasiun, gravitasi masih mati, membuat mereka melayang-layang. Tyler berhasil menemukan 5 kapsul cryo dan langsung mengaktifkan sistem pendukung kehidupan stasiun. Tapi masalah baru muncul. Bahan pendingin kapsul cuma cukup untuk 3 tahun, jauh dari 9 tahun yang mereka butuhkan. Di saat Ren mulai panik, Tyler dengan optimis menemukan lebih banyak bahan pendingin di ruangan lain. Ketegangan mulai muncul di antara mereka. Ren melihat Bjorn berlaku kasar pada Andy. Ternyata, Bjorn punya trauma masa lalu di mana ibunya tewas karena keputusan logis sebuah android ditambang. Di sisi lain, Kate, adik Tyler, tiba-tiba muntah dan mengaku pada Ren kalau dia sedang hamil. Rahasia ini menambah lapisan drama baru dalam misi mereka yang sudah sangat berbahaya. Mereka menemukan fakta kalau stasiun itu adalah pusat penelitian bernama Renaissance. Di sini, Andy mendengar percakapan kalau di planet Ivaga, android itu dilarang. Andy kaget karena Ren gak pernah cerita kalau dia akan ditinggalkan. Tyler menjelaskan kalau ini demi kebaikan Ren. Dengan berat hati, Andy akhirnya setuju untuk berpisah jika itu memang yang terbaik untuk sahabatnya. Tim akhirnya sampai di laboratorium dan menemukan
bahan pendingin yang mereka cari cukup untuk perjalanan 9 tahun ke Ivaga. Tapi saat Bjorn mengambilnya, tangannya malah terkena semburan gas super dingin. Kepanikan memuncak saat alarm tiba-tiba berbunyi dan semua pintu terkunci otomatis. Mereka resmi terperangkap di dalam laboratorium misterius itu tanpa tahu cara untuk keluar dari sana. Di tengah kepanikan, Ren dapat ide brilian buat memakai modul kepala dari android rusak untuk mengupgrade Andy. Tiba-tiba, dari dalam sebuah tangki air, melompat makhluk aneh mirip laba-laba yang langsung menempel di wajah Bjorn. Bjorn berhasil melepaskannya, tapi makhluk serupa menyerang Tyler. Setelah berhasil membunuh satu, lebih banyak lagi makhluk mengerikan itu yang keluar dari sarangnya. Salah satu makhluk itu berhasil menempel di wajah Navarro. Mereka panik, tapi Andy yang baru saja di-upgrade jadi super cerdas melarang mereka melepasnya secara paksa. Andy menyarankan untuk menghidupkan kembali android rusak bernama Rook, seorang ilmuwan yang pasti tahu cara menyelamatkan Navarro. Mereka pun berpacu dengan waktu untuk mencari jawaban dari android ilmuwan yang sudah puluhan tahun non-aktif. Rook, sang android ilmuwan, akhirnya aktif dan memberikan kabar buruk. Navarro nggak bisa diselamatkan. Makhluk yang disebut parasitoid itu sudah menanamkan benih monster xenomorph di tubuhnya. Rook menceritakan kalau 20 tahun lalu, timnya menemukan xenomorph di luar angkasa dan membawanya ke stasiun. Sebuah kesalahan fatal yang memicu bencana dan membunuh semua kru di sana. Ren dapat ide untuk membekukan parasitoid di wajah Navarro dan berhasil. Navarro pun sadar, tapi Rook bilang kalau benih monsternya sudah tertanam. Andy menyarankan untuk meninggalkan Navarro, tapi Bjorn yang emosi langsung menyerang Andy hingga rusak. Di tengah kekacauan itu, Bjorn nekat membawa Navarro masuk ke pesawat mereka dan mencoba kabur sendirian dari stasiun terkutuk itu. Di dalam pesawat, kondisi Navarro memburuk. Sesuatu bergerak di dalam dadanya. Tiba-tiba, seekor bayi xenomorph menerobos keluar dari dada Navarro, membunuhnya seketika. Pesawat yang kehilangan kendali akhirnya menabrak kembali ke stasiun. Tabrakan ini mempercepat waktu hancurnya stasiun. Kini, mereka hanya punya sisa waktu 47 menit sebelum semuanya terlambat dan hancur berkeping-keping. Andy yang sedang diperbaiki oleh Ren ternyata sudah diprogram ulang oleh Rook. Misi barunya bukan lagi membantu Ren, tapi melanjutkan misi perusahaan. Andy memberitahu cara melewati lorong yang penuh parasitoid. Mereka nggak punya mata, jadi mereka harus menyamakan suhu ruangan dengan suhu tubuh agar tidak terdeteksi. Rencana gila ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk bisa selamat. Di sisi lain, Kate dan Bjorn yang selamat dari kecelakaan pesawat harus menghadapi teror baru. Seekor xenomorph dewasa muncul dan membunuh Bjorn secara brutal dengan darah asamnya. Kate yang panik mencoba kabur dan menghubungi Tyler. Di tengah kepungan parasitoid, Tyler terpaksa mengangkat telepon, membuat suhu tubuhnya naik dan memancing perhatian para monster kecil itu. Parasitoid mulai mengejar Ren dan Tyler. Tepat sebelum mereka masuk ke ruangan aman, Andy dengan sengaja menutup pintu lebih cepat, meninggalkan Tyler di luar. Untungnya Tyler selamat, tapi Ren sangat marah pada Andy. Di depan mereka, Kate terjebak di luar pintu dengan seekor xenomorph dewasa di belakangnya. Ren memohon Andy untuk menyelamatkan Kate yang hamil, tapi
Andy menolak. Dengan dingin, Andy menolak membuka pintu dengan alasan logis. Itu akan membunuh mereka semua. Mereka pun hanya bisa melihat dengan ngeri saat Kate diserang oleh Xenomorph. Ren yang hancur hati akhirnya sadar. Andy yang sekarang bukanlah lagi sahabatnya. Andy telah menjadi android perusahaan yang diprogram oleh Rook untuk mengamankan sebuah senyawa misterius bernama Z01 dari laboratorium. Rook menjelaskan kalau senyawa Z01 adalah hasil rekayasa DNA Xenomorph yang bisa membuat manusia jadi super kuat dan mampu beregenerasi. Itulah misi utama Andy sekarang, membawa senyawa itu kembali ke markas. Tanpa mereka sadari, seekor tikus percobaan yang disuntik senyawa itu sudah berubah menjadi monster kecil yang mengerikan, menambah ancaman baru di stasiun itu. Saat melewati sarang Xenomorph, mereka mendengar suara Kate. Ternyata Kate masih hidup, menempel di dinding sarang. Andy bilang, parasitoid belum menanamkan benih karena Kate sekarat. Tyler ingin menyuntikkan senyawa Z01 untuk menyembuhkan adiknya, tapi Ren melarang. Rencana baru pun dibuat, membawa Kate ke kapsul cryo di pesawat untuk memperpanjang hidupnya. Saat akan masuk lift, seekor Xenomorph menyerang. Tyler mengorbankan dirinya untuk melindungi Ren. Dadanya tertusuk ekor Xenomorph dan ia diseret ke sarang monster. Ren yang panik akhirnya memutuskan kembali untuk menyelamatkan Andy. Dia menyuruh Kate yang sudah sadar untuk membawa senyawa Z01 ke pesawat, berjanji akan segera menyusulnya kembali. Ren berhasil mencabut modul upgrade dari kepala Andy, mengembalikannya menjadi Andy yang dulu. Tapi mereka terkepung. Rook mengunci semua pintu dari jauh. Ren punya ide super nekat, mematikan gravitasi dan menembaki semua Xenomorph. Tanpa gravitasi, darah asam para monster itu hanya akan mengambang di udara. Pertarungan tanpa gravitasi pun dimulai. Setelah berhasil membunuh para Xenomorph, mereka dikejar oleh satu monster terakhir. Andy datang menyelamatkan Ren dan menembakinya. Darah asam monster itu melubangi badan stasiun, menyebabkan ledakan besar. Tepat pada waktunya, Ren dan Andy berhasil melompat masuk ke pesawat Corbelan. Ren langsung mematikan sistem autopilot Rook dan mengarahkan pesawat menuju planet Ivaga. Saat Ren akan masuk ke kapsul cryo, alarm dari kapsul Kate berbunyi. Ternyata Kate sudah menyuntikkan senyawa Z01 ke tubuhnya. Perutnya membesar dengan cepat dan melahirkan sebuah selaput aneh. Ren yang ketakutan melihat ada wajah bayi di dalamnya. Tiba-tiba, darah dari selaput itu berubah jadi asam dan melelehkan lantai pesawat. Bayi Kate tumbuh super cepat menjadi monster humanoid yang mengerikan dan langsung membunuh Kate. Monster itu juga menyerang Andy hingga rusak parah. Ren yang kini sendirian harus menghadapi teror baru di dalam pesawatnya sendiri. Dia pun menyusun rencana terakhir, menjebak monster itu di ruang kargo dan melepaskannya keluar angkasa. Pertarungan final pun terjadi. Ren berhasil menjebak monster itu, tapi saat akan melepaskan kargo, monster itu menyerangnya. Darah asamnya membuat lantai berlubang, menyedot mereka berdua keluar angkasa. Beruntung Ren terikat tali. Tali itu tanpa sengaja menarik tuas terakhir, melepaskan kargo bersama monster itu yang akhirnya hancur menabrak cincin planet. Ren selamat
dan melanjutkan perjalanannya ke Ivaga. But whatever comes,